Saya Laila Tunufus. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu berbisnis yang beretika. Nah, adapun pengertian etika. Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya perilaku seseorang, adat istiadat, kebiasaan, perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Selain itu, istilah etika juga dipahami sebagai salah satu cabang filsafat yang mempertimbangkan secara kritis tindakan mana yang baik dan buruk berdasarkan ajaran moral tertentu. Etika membantu menentukan pedoman untuk tindakan yang bermoral dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Secara umum, etika ini berhubungan dengan bagaimana seseorang harus berperilaku terhadap orang lain dan lingkungan sekitar dengan mempertimbangkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Adapun definisi etika bisnis. Jadi, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Adapun pengertian etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama ada Jim Merer. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Yang kedua, menurut Ronald G. Hubbard dan Richie M. Griffin. Etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan perilaku dan etika seseorang manajer atau karyawan suatu organisasi. Dan yang ketiga, menurut K. Bertens, pengantar etika bisnis, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2000, halaman 5. Etika bisnis adalah pemikiran refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis. Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis seyogianya harus menyelesaikan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Sebenarnya, terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha. Sunny Karaf 1998 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah yang pertama, prinsip otonomi, sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Selanjutnya ada prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga ada prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat bertanggung jawabkan. Dan yang keempat ada prinsip saling menguntungkan, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir ada prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Adapun peran etika bisnis. Etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai value creation yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua, dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Menurut Richard D. George, bila perusahaan ingin sukses atau berhasil memerlukan 3 hal pokok, yaitu yang pertama, memiliki produk yang baik,
Yang kedua, memiliki manajemen yang baik. Dan yang ketiga, memiliki etika. Jadi, kesimpulannya, dalam bisnis, dengan para pelakunya yang merupakan orang biasa, maka diperlukan prinsip-prinsip etika bisnis dan moral yang melandasi setiap pelaku bisnis tersebut. Adanya etika bisnis membuktikan bahwa bagi bisnis justru tidak ada pengecualian serta bukan pula bentuk pemusuhan yang lama terhadap bisnis dan kegiatan ekonomi. Etika bisnis bisa membantu untuk mengambil keputusan moral yang dapat dipertanggungjawabkan, tapi tidak berniat mengganti tempat dari para pelaku moral dalam perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan perusahaannya, seperti tanggung jawabnya terhadap lingkungan, karyawan, investor, pelanggan, dan masyarakat. Karena dengan beretika bisnis yang baik, selain dapat menjamin kepercayaan dan loyalitas dari semua unsur yang berpengaruh pada perusahaan, juga sangat menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Cukup dari saya. Begitu saja penjelasannya. Maaf apabila masih ada kurang atau yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan kepada teman saya. Perusahaan secara umum adalah sebuah entitas yang dibentuk secara kelompok atau perorangan yang dijalankan dengan motif melakukan aktivitas bisnis. Oleh karena itu, perusahaan wajib memiliki struktur dan organisasi yang jelas agar bisa mendukung tujuan di masa depan. Pengertian tentang perusahaan juga ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Nomor 8 Tahun 1997. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah semua pihak di antara masyarakat, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan, dan permasalahan yang sedang dibahas. Hubungan perusahaan dan pemangku kepentingan. Hubungan dari sebuah perusahaan dengan para stakeholder akan mengalami selalu perubahan yang dinamis seiring dengan berjalannya waktu. Adapun beberapa pakar yang telah mengamati terjadinya perubahan atau pergeseran pada bentuk yang asalnya bersifat inaktif menjadi reaktif, lalu menjadi proaktif dan akan menjadi interaktif. Interaktif atau hubungan yang tidak aktif yaitu membuat keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan pihak lain. Reaktif atau hubungan yang reaktif yaitu nggak hanya bertindak di saat dipaksa untuk melakukan sesuatu. Proaktif atau hubungan yang produktif yaitu melakukan identifikasi atau rekognisi terhadap isu atau permasalahan yang menjadi perhatian khusus untuk para pemangku kepentingan atau stakeholder. Interaktif atau hubungan yang interaktif yaitu pihak perusahaan bertindak menggunakan pendekatan bahwa pihak perusahaan perlu memiliki suatu hubungan berkelanjutan. Jenis-jenis stakeholder berdasarkan posisi dan kekuatannya. Yang pertama ada stakeholder utama atau primer, yaitu stakeholder primer merupakan stakeholder yang memiliki ikatan yang kuat hubungannya dengan penyusun kebijakan, proyek, serta program. Contohnya seperti masyarakat, tokoh masyarakat, serta manajemen publik. Yang kedua ada stakeholder pendukung atau sekunder, yaitu bagian yang tidak akan berhubungan langsung terhadap suatu program dalam kebijakan atau sebuah proyek. Contohnya seperti lembaga pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan perusahaan. Yang ketiga ada stakeholder kunci atau bagian kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Seperti contohnya pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten, serta dinas yang bertanggung jawab langsung atas proses proyek tersebut. Jenis-jenis stakeholder dalam dunia bisnis. Yang pertama ada internal stakeholder, yaitu adalah kelompok yang berada di dalam suatu bisnis.
Contohnya pemilik perusahaan, pemegang saham, dan karyawan. Yang kedua ada external stakeholder, yaitu adalah kelompok yang berada di luar bisnis namun tidak memiliki hubungan secara langsung dengan proyek atau sistem kerja perusahaan. Contohnya seperti media, pemerintah, komunitas, pelanggan, dan lain-lain. Pihak yang termasuk dalam kategori stakeholder yang pertama ada investor dan kreditur. Investor adalah kelompok orang yang menginvestasikan modalnya untuk mendukung operasi perusahaan, sedangkan kreditur atau bank adalah lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam memberi pinjaman kepada bisnis di modal komersial mereka. Mereka memainkan peran penting dalam berbisnis karena mereka dapat membantu status keuangan perusahaan. Karena alasan ini, perusahaan harus memiliki keduanya. Selanjutnya ada pegawai atau karyawan, yaitu memiliki peran penting dalam kontribusinya secara langsung terhadap proses produksi. Yang ketiga ada pemasok atau sumber daya, yaitu peran penting dari pemasok dalam sebuah perusahaan yang tidak dapat digantikan. Tanpa adanya pihak pemasok, maka sebuah perusahaan tidak akan menjalankan produksi. Selanjutnya yang keempat ada konsumen. Konsumen yaitu memiliki peran utama yang harus diperhatikan dalam memastikan kehidupan suatu perusahaan. Selanjutnya ada yang kelima ada komunitas. Komunitas karena mereka memiliki sebuah kepentingan dengan perusahaan yang berkaitan langsung atas munculnya lapangan kerja, kesehatan, perkembangan ekonomi, serta keselamatan. Peran stakeholder dalam perusahaan yang pertama, membuat keputusan, yang kedua, manajemen langsung, yang ketiga, pendukung keuangan, yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, pemangku keputusan atau stakeholder merupakan pihak penting sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif serta pasif untuk menjalankan tujuannya. Dengan hadirnya stakeholder, dalam kegiatan berbisnis akan diperlukan untuk memberikan sebuah bantuan untuk mengembangkan sebuah tujuan dari perusahaan tersebut. Teori globalisasi dan etika bisnis. Globalisasi adalah proses integrasi dan interkoneksi antar negara-negara di dunia yang mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Proses ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, ide, barang, jasa, dan manusia lintas batas negara. Globalisasi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, dan perdagangan internasional. Teori-teori globalisasi, yang pertama ada teori ekonomi, yaitu globalisasi menurut Adam Smith dan David Ricardo, yaitu mencakup pada pertumbuhan ekonomi, globalisasi yang saling bergantung pada perdagangan, investasi, dan pasar internasional. Yang kedua ada teori sistem dunia, menurut Immanuel Wallerstein, yaitu globalisasi dianggap memperkuat ketimpangan antar negara, kaya dan miskin. Yang ketiga ada teori modernisasi menurut Walt Rostow, yaitu globalisasi adalah hasil dari transformasi masyarakat tradisional menjadi modern. Yang keempat ada teori ketergantungan menurut Andre Gunder Frank, yaitu negara maju mengeksploitasi negara berkembang, menciptakan hubungan ketergantungan, dan globalisasi dianggap sebagai bentuk kolonialisme baru atau neokolonialisme. Yang kelima ada teori budaya global, yaitu menyoroti bagaimana globalisasi memengaruhi budaya lokal. Contohnya satu ada homogenisasi, yaitu budaya dunia menjadi seragam, atau misalnya penyebaran budaya pop barat. Yang kedua ada hibridisasi, yaitu penggabungan budaya lokal dan global menciptakan budaya baru. Dampak globalisasi ada positif dan negatif. Yang positif pertama ada peningkatan akses teknologi dan informasi, yang kedua ada peluang ekonomi baru melalui perdagangan internasional, yang ketiga ada pertukaran budaya dan nilai-nilai universal. Dan dampak negatif yang pertama ada ketimpangan ekonomi dan sosial, yang kedua ada eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang, yang ketiga ada ancaman terhadap budaya lokal atau westernisasi.
Etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip moral dan standar perilaku yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis. Tujuannya adalah memastikan bahwa keputusan bisnis tidak hanya menguntungkan tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan. Prinsip utama etika bisnis yang pertama ada kejujuran dan transparansi. Contohnya seperti tidak memanipulasi data, keuangan, atau iklan. Yang kedua ada integritas, contohnya seperti tidak melakukan praktik korupsi. Yang ketiga ada keadilan, contohnya seperti memberi upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Selanjutnya yang keempat ada tanggung jawab sosial, contohnya seperti mengurangi emisi karbon, mendukung program CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang kelima ada menghormati hak asasi, contohnya seperti tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Teori etika yang relevan dalam bisnis, yang pertama ada teori utilitarisme menurut John Stuart Mill, yaitu keputusan bisnis harus memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Contohnya perusahaan memproduksi barang yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya yang kedua ada teori deontologis menurut Immanuel Kant, yaitu keputusan bisnis harus didasarkan pada kewajiban moral, bukan hanya hasil akhirnya saja. Contohnya tidak berbuat curang walaupun menguntungkan. Yang ketiga ada teori keadilan menurut John Rawls, yaitu bisnis harus memastikan keadilan sosial dan distribusi sumber daya secara merata. Contohnya seperti mengurangi kesenjangan gaji antara eksekutif dan pekerja. Selanjutnya yang keempat ada teori hak, yaitu melindungi hak-hak individu seperti hak pekerja, hak pelanggan, dan hak lingkungan. Contohnya menghormati privasi data pelanggan. Dampak etika dalam bisnis yang itu ada positif dan negatif. Yang positif yang pertama ada meningkatkan reputasi perusahaan, yang kedua ada membangun kepercayaan pelanggan, yang ketiga menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Selanjutnya ada dampak negatif yang jika tidak dijalankan. Yang pertama ada kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra, yang kedua ada denda hukum dan kerugian finansial, yang ketiga ada merusak reputasi perusahaan. Hubungan globalisasi dan etika bisnis, yang pertama ada eksploitasi tenaga kerja, yang kedua ada kerusakan lingkungan, yang ketiga ada praktik monopoli, yang keempat ada tanggung jawab sosial global. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai teori-teori etika dan relevansinya. Jadi, teori-teori etika adalah berbagai pendekatan filosofis untuk memahami dan mengevaluasi perilaku manusia berdasarkan konsep tentang kebaikan, kewajiban, dan keadilan. Di sini ada teori deontologis. Kata deontologis berasal dari kata Yunani, yaitu deon, yang memiliki arti yang diharuskan. Teori ini menekankan pandangan etika yang menilai moralitas suatu tindakan yang berdasarkan kewajiban atau aturan yang harus diikuti, bukan berdasarkan mempertimbangkan konsekuensinya. Filosof terkenal yang mendukung teori ini adalah Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa tindakan moral harus dilandaskan pada prinsip-prinsip yang universal dan berlaku untuk semua orang. Yang kedua ada utilitarianisme, atau dengan kata lain sama dengan teori teleologis. Karena teori ini berpacu pada hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan. Tindakan akan dianggap etis atau baik jika tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua individu yang terdampak dan atau meningkatkan derajat manusia. Teori ini memiliki sejarah yang panjang dalam tradisi filsafat, mulai dari John Locke dari 1632 sampai 1704, Jeremy Bentham dari 1748 sampai 1832, James Mill dari 1773 sampai 1836, serta John Stuart Mill dari 1806 sampai 1873 merupakan para pendukung utama teori ini. Yang ketiga ada eudaimonia, merupakan teori kebajikan yang dimana Aristoteles
beranggapan bahwa hidup manusia itu bertujuan untuk mencapai suatu kebajikan tertinggi yang disebut eudaimonia, dengan menekankan pentingnya mengembangkan kebajikan atau sifat baik seperti keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan. Teori ini berfokus pada karakter moral individu daripada aturan atau konsekuensi dari sebuah tindakan. Yang keempat, ada teori kontraktualisme. Secara umum, kontraktualisme adalah gagasan bahwa moralitas berasal dari kesepakatan sosial yang dapat diterima oleh semua pihak yang rasional. John Rawls adalah tokoh penting dalam teori ini yang terkenal akan prinsip keadilan sebagai fairness. Yang kelima, ada relativisme. Menurut teori ini, standar moral tergantung pada budaya, norma sosial, atau perspektif individu. Tidak ada kebenaran moral yang absolut, melainkan tergantung pada konteks subjektif atau analitis per masing-masing individu. Dan yang terakhir, ada feminisme. Pada awal kemunculannya, feminisme digunakan sebagai nama untuk sebuah gerakan sosial yang mengusung tentang hak-hak perempuan di Seneca Falls, New York pada tahun 1848 oleh Elizabeth Cady Stanton dan kawannya, Susan B. Anthony dan kini feminisme menjadi suatu ideologi yang memperdayakan perempuan yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak wanita dengan menetapkan kesetaraan gender. Dan selanjutnya ada relevansi teori etika. Teori etika memiliki relevansi yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari karena membantu individu dan masyarakat dalam menentukan tindakan yang benar dan salah, baik dan buruk, serta apa yang harusnya dilakukan dalam berbagai situasi dan aspek kehidupan, terutama dalam konteks kehidupan berbisnis. Setiap teori menawarkan panduan dan landasan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi bisnis, termasuk interaksi dengan pelanggan, mitra, karyawan, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa teori-teori etika penting dalam kehidupan, khususnya kehidupan berbisnis. Alasan yang pertama adalah panduan dalam pengambilan keputusan. Teori etika memberikan kerangka kerja yang membantu memilih keputusan yang sulit, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun profesional. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika, individu dapat menavigasi situasi yang kompleks dan memastikan bahwa tindakan akan selaras dengan nilai-nilai moral. Dan dalam konteks kehidupan berbisnis, sebagai contohnya, perusahaan haruslah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kesejahteraan para pelanggan, pegawai atau karyawan, dan juga pemegang saham. Alasan yang kedua adalah mengurangi konflik. Dengan mematuhi standar etika yang disepakati bersama, individu dalam masyarakat dapat menghindari banyak konflik yang timbul dari perilaku tidak etis seperti ketidakjujuran, ketidakadilan, atau keserakahan. Alasan yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan sosial. Etika mengajarkan rasa hormat, keadilan, dan tanggung jawab dalam hubungan sosial yang selaras dengan teori utilitarisme yang menekankan pada tindakan yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin. Dan dalam dunia bisnis, ini bisa diterjemahkan sebagai pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan bagi warga perusahaan. Dan yang terakhir ada menjaga integritas dan karakter pribadi. Etika kebajikan yang menekankan betapa pentingnya mengembangkan karakter yang baik seperti kejujuran, keberanian, dan kedermawanan. Dalam kehidupan bisnis, pemimpin haruslah memiliki karakter pribadi yang baik dan bisa menjaga integritas dalam menjalankan perusahaan. Baik, cukup penjelasan dari saya tentang teori-teori etika dan relevansinya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada teman saya. CSR adalah kepanjangan dari Corporate Social Responsibility, yaitu artinya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini merujuk pada komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis dan juga berkontribusi kepada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup para konsumen, karyawan serta keluarganya, komunitas lokal, dan juga umumnya untuk masyarakat luas. Konteks ini, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan profit, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan juga lingkungan dari kegiatan yang perusahaan lakukan, yaitu bisa dilakukan dengan cara memperhatikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, keberlanjutan lingkungan,
dan juga kesejahteraan sosial. Ada 3 jenis dimensi dalam CSR, yaitu yang pertama adalah dimensi ekonomi. CSR ekonomi ini berfokus pada peran perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan juga nasional, serta berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Praktik CSR ekonomi ini bisa melibatkan upaya untuk menciptakan lapangan kerja, berinvestasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat, dan juga mendukung pelaku usaha lokal. Kedua adalah dimensi sosial. CSR sosial ini melibatkan keterlibatan perusahaan dalam membangun kesejahteraan dan juga kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Tujuan utama dari CSR sosial adalah yaitu memberikan dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat dan juga membantu mengatasi masalah sosial yang ada. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mencakup program-program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta juga dukungan terhadap komunitas lokal. Yang ketiga adalah dimensi lingkungan. CSR lingkungan adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan. Praktik CSR ini bisa melibatkan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan juga mendukung pelestarian lingkungan. Contohnya yaitu meliputi pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penghijauan, dan juga pengurangan emisi karbon. Implementasi CSR pada perusahaan tentunya memiliki sejumlah tujuan yang baik. Di antaranya yaitu, salah satu tujuan utama dari implementasi CSR adalah guna membangun dan juga mempertahankan reputasi yang baik bagi perusahaan. Praktik CSR juga dapat memengaruhi keterlibatan dan juga kepuasan karyawan. Perusahaan yang menunjukkan perhatian pada tanggung jawab sosial dan lingkungan cenderung menarik karyawan yang memiliki nilai-nilai yang sejalan. Karyawan yang bangga dengan dampak positif yang dihasilkan oleh perusahaan dalam masyarakat dan lingkungan cenderung lebih termotivasi, lebih produktif, dan juga memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Tujuan penting lainnya dari pemberlakuan CSR adalah mendukung pembangunan berkelanjutan, yang berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan berfokus pada aspek lingkungan sosial dan ekonomi, perusahaan dapat membantu masyarakat dan lingkungan di sekitarnya tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Salah satu tujuan utama CSR yang lainnya adalah yaitu memberikan dampak positif langsung pada kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan melalui program-program CSR sosial dan ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelatihan keterampilan. Perusahaan tentunya dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan peluang masyarakat. Jika praktik CSR yang dilaksanakan dengan baik, maka dapat membantu perusahaan untuk mengurangi risiko hukum dan reputasi yang mungkin muncul akibat pelanggaran regulasi lingkungan atau sosial. Dengan mematuhi standar-standar yang tinggi dalam tanggung jawab sosial, perusahaan dapat menghindari sengketa hukum dan juga kerusakan reputasi yang merugikan. Untuk memastikan pelaksanaan CSR berjalan efektif dan berkelanjutan, diperlukan audit kinerja sosial. Audit kinerja sosial adalah sebuah proses evaluasi yang sistematis untuk menilai kinerja sosial perusahaan melalui program-program CSR. Tujuan dari audit kinerja sosial adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi komitmen sosialnya dan dampaknya dapat diukur dengan jelas. Dalam konteks penelitian oleh Margolis and Walsh, audit ini mencakup berbagai aspek, yaitu yang pertama ada aspek evaluasi dampak, yaitu mengukur dampak dari program-program CSR terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Lalu ada aspek pelaporan, yaitu menyediakan laporan yang transparan mengenai kegiatan dan hasil dari inisiatif CSR. Lalu ada aspek perbaikan dan berkelanjutan, yaitu mengidentifikasi area-area untuk perbaikan dan juga pengembangan program CSR di masa mendatang. Pemilik usaha adalah individu,
kelompok atau entitas yang memiliki hak pemilikan atas suatu usaha atau bisnis. Sebagai pemilik, mereka memiliki tanggung jawab dan juga wewenang untuk mengelola dan mengontrol jalannya usaha, baik secara langsung maupun melalui delegasi kepada pihak lain, seperti manajer atau karyawan. Dalam menjalankan usaha, pemilik memiliki hak dan juga kewajiban yang harus dipenuhi untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi, kepentingan karyawan, serta masyarakat, dan juga untuk memastikan usaha berjalan dengan baik serta mematuhi peraturan yang berlaku. Pemahaman yang baik tentang hak dan juga kewajiban penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, produktif, dan juga berkelanjutan. Berikut akan saya jelaskan mengenai hak dan juga kewajiban pemilik usaha. Hak pemilik usaha adalah wewenang atau keistimewaan yang dimiliki oleh pemilik untuk mengelola, mengontrol, dan juga mendapatkan manfaat dari usaha yang dimilikinya. Sebagai pemilik usaha, ada beberapa hak yang dimiliki, yaitu yang pertama, pemilik memiliki hak untuk mengambil keputusan strategis dan juga menentukan arah bisnis yang dijalankannya. Yang kedua, pemilik berhak atas laba usaha sesuai dengan kontribusi modal atau kepemilikan. Yang ketiga, pemilik berhak untuk menggunakan aset perusahaan demi keberlangsungan usaha. Yang keempat, pemilik dapat menjual ataupun menyerahkan hak kepemilikannya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum. Yang kelima, pemilik memiliki hak untuk mengakses laporan keuangan, kinerja usaha, dan juga informasi penting lainnya. Selain hak, pemilik usaha juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, karena kewajiban pemilik usaha merupakan sebuah tanggung jawab dalam menjalankan dan juga mempertahankan keberlangsungan usahanya. Berikut merupakan contoh-contoh kewajiban pemilik usaha. Yang pertama, pemilik usaha diwajibkan untuk membayar pajak usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, pemilik harus mematuhi hukum dan juga regulasi yang berlaku, termasuk untuk aturan tenaga kerja dan juga perlindungan konsumen. Yang ketiga, pemilik harus menjamin kesejahteraan karyawannya, yaitu contohnya adalah memberikan upah yang layak, jaminan kesehatan, dan juga memenuhi hak-hak para pekerja. Yang keempat, pemilik bertanggung jawab dalam menjaga citra usaha dengan bertindak etis dalam bisnis. Yang kelima, pemilik harus menggunakan modal dengan bijak, yaitu mengelola modal usaha untuk kepentingan pengembangan dan juga keberlanjutan usaha. Hak dan kewajiban ini saling melengkapi dan juga saling menjadi fondasi penting untuk keberhasilan usaha, baik secara finansial maupun dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.